Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar? Sehat-sehat kan? Akhi, ukhti dan anak-anak semuanya yang tetap setia mengikuti tuntunan mengaji dari Mu'alim Rudi pada hari ini. Ya insyaallah Mu'alim mendoakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, agar kita bisa terus mengikuti materi pembelajaran dari buku Tilawati yang hari ini sudah memasuki jilid ketiga halaman yang ke-7. Ya, baik, mari kita awali pertemuan ini dengan lebih dahulu membacakan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mengaji, membacakan apa yang ada di halaman ini berupa potongan-potongan ayat dari Al-Quran. Mu'alim ingin jelaskan dulu ya, agar lebih paham ya. Yang pertama, dengarkan baik-baik ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita masuk kepada materi belajar ro yang berbaris sukun atau ro yang berbaris mati. Nah, ini ro ini bunyinya tentu berbeda-beda tergantung tempat baris ya dan letaknya di mana. Nah, maksudnya apa Mu'alim? Nah, begini, coba ikuti terus. Yang pertama, itu kalau andainya bunyi ro tapi berbaris di atas, maka dibaca tebal. Ya, maka dibaca tebal. Nah, maksud tebalnya gimana Mu'alim? Nah, coba dengarkan. Ro, tebal ya. Ro. Ini juga ro. Ro. Ya, jadi bukan dibaca ro, bukan ro. Ini juga bukan ro. Selama ini mungkin kita masih mendengar ada yang bilang ro, ro, ro. Bukan ya, tapi bagaimana yang benar? Ro, tebal. Itu dia tanda tebalnya. Ro, lagi ro. Beda ya dengan yang tadi ya. Udah paham. Nah, kemudian itu ada tanda dhammah ya. Ada tanda dhammah yang di atas ya, ada dhamma yang di atas huruf ro. Kita perhatikan di sini ada tanda dhamma di atas huruf ro. Tadi kan tanda fathah di atas huruf ro dibaca tebal. Sekarang ada tanda dhamma di atas huruf ro, itu juga dibaca tebal. Bagaimana tebalnya? Ru, ru, ru. Ya, jadi bukan ru, bukan, itu nggak tebal namanya. Yang tebal bagaimana tadi? Kita ulangin, ru, gitu ya. Nah, itu yang kedua. Ada dua ya. Yang tadi pertama ro yang berbariskan di atas atau fathah tebal. Yang kedua ro yang berbaris di depan ya. Nah, itu juga dibaca tebal. Nah, kemudian ada tanda sukun, ya, ada tanda sukun sesudah fathah. Lihat, ada tanda sukun, ini tanda sukun baris mati sesudah fathah. Ini juga dibaca tebal. Nah, jadi kalau ada tanda sukun seperti ini baris mati, tapi tanda sukun atau baris matinya berada di atas ro, sesudah tanda fathah itu juga dibaca tebal. Ya, kalau dalam ilmu tajwid namanya tafkhim ya, tapi mungkin repot ngingatnya, bagus bilang aja tebal gitu. Jadi ro-nya ro tebal. Karena ada namanya tafkhim tebal, ada juga yang namanya tarkik. Tarkik artinya tipis, tapi repot. Walim repot kali ngingetinnya. Ya udah, bilang aja tebal sama tipis. Ya, jadi kalau seandainya ada ro berbaris mati yang didahului oleh baris fathah, maka dibaca tebal. Ya, udah berapa itu dah? udah 3 ya. Nah, yang pertama ro berbaris di atas, yang kedua ro yang berbaris depan, yang ketiga ada ro yang didahului oleh baris di atas, dibaca tebal. Nah, kemudian bagaimana dengan ro yang didahului baris di depan? Nah, ro yang didahului baris di depan juga dibaca tebal. Ro yang didahului baris di atas juga dibaca tebal. Dan ro yang didahului baris di atas seperti ini juga dibaca tebal. Nah,
Nah, dhamma begitu juga. Jadi kalau misalnya ada ro berbaris sukun didahului oleh dhammah, dibaca tebal. Tadi kan ro sukun didahului baris fathah tebal. Sekarang tebal juga apabila ro sukun didahului oleh dhammah seperti ini. Tur, ya. Bukan dibaca tur tapi tur. Nah, itu bisa dibedakan. Ini begitu juga. Tur, tur, ya. Nanti kita akan praktekkan bagaimana bunyinya tur, tur. Kalau tidak tebal bagaimana mualim? Tur, tur. Nah, itu dia, itu tipis. Kalau tebal tur, tur. Itu ya. Nah, baik. Kemudian ro berbaris kasroh dan sukun sesudah kasroh. Nah, itu tadi ya. Ro yang berbaris kasroh dan sukun. Ya, jadi ini tanda ro ya yang berbaris mati ya atau berbaris sukun ya sesudah tanda baris bawah. Nah, lihat di mana kita lihat di sini ada ro yang didahului oleh baris di bawah. Nah, ini mana dia? Nah, kita nanti akan lihat ro yang didahului oleh baris di bawah itu juga dibaca tebal. Nanti kita lihat pada contohnya ya. Nah, kita lihat nanti setelah kita bacakan ya. Nah, baik, sekarang untuk mempersingkat waktu, mari kita awali dulu pertemuan kita hari ini ya. Nanti setelah kita membaca ini akan dijelaskan mana ro yang tipis ya. Mana ro yang tipis agar lebih paham lagi. Baik, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ro sukun, raji'una, raziquna, rabihuna, yarshuduna, yarji'una, yardifuna, turhamuna, turzaquna, yarbihuna, marhaban, marzuqan, marhamatan, rubama, ruba'a, rusulan, rijalan, risalan, risalatan, birkatun, zirwatun, mirhamatun. Ya, baik. Mari kita coba lihat mana ro yang tipis. Ya, ro yang tipis itu apabila ro-nya berbaris di bawah. Contoh, ini. Ya, jadi kalau ada ro berbaris di bawah dibaca tipis atau tarkik. Rija, rijalan, ri ya. Nah, jadi ada bedanya. Coba andainya baris di atas, pasti bunyinya bukan ra tapi ro, tebal. Kalau di bawah ri, tipis bunyinya. Oke? Nah, itu dia ro yang berbaris di bawah dibaca tipis. Ini juga ri, ini juga ri ya, dibaca tipis. Nah, kemudian sukun atau baris mati sesudah kasroh. Ya, baris mati sesudah kasroh. Ini dia. Ini dia. Jadi ini ro-nya baris mati, tapi sesudah kasroh. Ini dibaca apa mualim? Tipis, dibaca tipis ya. Bir ya. Tapi kalau andainya dia ini barisnya di atas, pasti tebal lagi. Baro. Kalau ini tipis, bir tipis ya. Birkatun, ini juga zirwatun, karena sebelum ro sukun didahului baris di bawah atau kasroh, dibaca tipis. Ini juga mir, tipis ya. Makanya ini hari ini agak lama penjelasannya ya, supaya lebih paham. Nah, begitulah, nanti kita akan melihat contoh-contoh pada halaman berikutnya untuk kita praktekkan ya. Untuk hari ini pertemuannya cukup dulu sampai di sini. Memang tidak bisa tuntas dipahami, dimengerti karena memang butuh waktu. Semakin banyak waktu yang kita pergunakan untuk belajar, terasa makin kurang saja ilmu yang kita miliki. Dan itu adalah rumus orang mencari ilmu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang di dalamnya. Berapa banyak ilmu yang kita miliki,
ternyata masih banyak lagi ilmu yang tidak kita dapatkan sama sekali. Jadi sebenarnya kita ini harus terus berusaha menurut kemampuan yang kita miliki. Insya Allah, mudah-mudahan dengan kita berlatih, penuh kesabaran dan ketekunan, semuanya itu akan bisa dicapai dengan sebaik-baiknya. Akhirnya, mohon maaf hari ini agak lebih panjang penjelasannya untuk kebaikan. Nah, insya Allah kita ketemu lagi di halaman berikutnya pada Tilawati Jilid 3 nanti, pada berikutnya halaman 8. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.